Halo teman-teman, selamat datang di channel gua, channel Ceritakan, dimana gua akan mereview film-film terbaru dan terseru untuk kalian semua. Kebetulan ini merupakan video pertama gue, dan kali ini gua akan mereview film berjudul Nobody. Film ini merupakan film terbaru dan baru rilis bulan April kemarin di Indonesia. Semoga kalian juga suka ya. Awal film dimulai dengan menampilkan seorang pria paruh baya yang dalam keadaan babak belur dan sedang diinterogasi oleh dua orang polisi. Tetapi bukannya takut, pria itu malah mengeluarkan sebatang rokok dan kemudian menghisapnya. Gak cuma itu saja, ternyata kemudian bapak-bapak kampret tersebut malah mengeluarkan seekor kucing, lalu dia memberinya makan. Tentu saja kedua polisi yang sedang berinterogasinya pun merasa bengong dan heran. Siapa sebenarnya Anda ini? Kok sombong banget gitu? Si bapak lagi-lagi dengan santai cuma jawab, saya bukan siapa-siapa. Dan kemudian film pun dimulai. Adegan film dilanjut dengan adegan seorang ayah yang sedang dalam perjalanan pulang setelah bekerja. Dan dia ternyata adalah bapak-bapak kampret yang tadi yang lagi diwawancarai oleh kedua orang polisi. Dia bernama Hans Mansell. Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Rebecca serta kedua anaknya yang bernama Brady Mansell dan Sammy Mansell. Si Hans ini dan keluarganya mempunyai aktivitas yang monoton dan membosankan. Bahkan Hans sendiri hampir tiap hari dia terlambat untuk membuang sampah. Hingga pada suatu malam di hari Senin, ketika Hans sedang beristirahat dan tertidur, tiba-tiba dia terbangun dan ingin melihat anak-anaknya. Kemudian Hans dan anaknya Brady yang kebetulan belum tertidur saat itu mendengar seperti ada seseorang yang menyelinap ke rumah mereka. Dan ternyata benar saja, rumah mereka dimasuki oleh dua orang perampok. Seketika Hans langsung mengambil stick golf dan diam-diam akan menelpon polisi. Tetapi baru saja Hans akan telepon polisi, dia ketahuan oleh kedua perampok itu dan ditodong menggunakan pistol. Lalu perampok itu meminta Hans untuk menyerahkan semua harta yang ia miliki. Hans selalu menunjuk wadah di atas meja yang berisi hanya beberapa dolar dan uang recehan saja. Setelah mengambil uang recehan, perempuan perampok itu mengambil jam tangan Hans. Dan ketika dia mengambil jam tangan Hans, Hans tidak sengaja melihat tato di lengan pada perempuan itu. Kemudian adegan dikagetkan oleh Brady yang berhasil menyerang perampok laki-laki dari belakang dan berhasil mencekiknya. Hal itu memberikan kesempatan kepada Hans untuk menyerang perampok dengan menggunakan stick golf yang dari awal udah dia pegang. Namun ketika Hans akan menyerang perampok itu, tiba-tiba saja dia membatalkan untuk menyerang si perampok dan menyuruh Brady melepaskan perampok itu. Alhasil Brady kena pukul oleh si perampok laki-laki dan kemudian perampok itu berhasil melarikan diri dari rumah Hans. Keputusan Hans tentu saja membuat Brady kecewa. Ia benar-benar merasa ayahnya tidak bisa diandalkan. Bahkan polisi yang datang setelah kejadian bertanya kepada Hans kenapa tidak menggunakan stick golf untuk memukul para perampok itu. Dan dengan nada meremehkan Hans, polisi itu berkata, semua akan berbeda jika ini terjadi kepada keluargaku. Keesokan harinya, Hans pergi bekerja seperti biasanya. Kemudian di tempat dia bekerja bertemu dengan Charlie yang merupakan kakak iparnya sendiri. Seketika Charlie juga meremehkan Hans kenapa dia tidak bisa mengalahkan perampok yang datang ke rumahnya. Bahkan Charlie mengkhawatirkan adiknya Rebecca tidak bisa dilindungi oleh Hans. Dan kemudian Charlie memberikan pistol dengan tujuan bisa melindungi keluarga Hans. Tetapi Hans malah dengan polosnya menyimpan pistol itu di dalam kulkas. Scene berpindah pada Hans yang memasuki ruangan kemudian menguncinya dari dalam. Ia mulai menyalakan radio yang ternyata itu adalah alat komunikasi yang sengaja dia rahasiakan. Kemudian Hans mulai mengobrol dengan seseorang melalui alat tersebut.
Di tengah obrolan, seseorang itu lalu bertanya kepada Hans apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu di rumahnya. Kemudian Hans mulai menceritakan kejadian tersebut. Ia bercerita bahwa ada pasangan perampok yang memasuki rumahnya. Dia juga tahu bahwa perampok itu merupakan perampok amatir dan sangat tidak profesional. Ia juga menjelaskan kenapa malam itu dia membatalkan penyerangan terhadap perampok tersebut. Saat itu, Hans menyadari bahwa pistol yang dibawa oleh perampok itu merupakan pistol lama yang sudah usang dan tidak berpeluru. Yang lebih mengejutkan lagi bahwa Hans yang selama ini terlihat polos, dia mampu menjelaskan dengan detail bahwa pistol itu merupakan pistol tua kaliber 38 spesial rakitan Smith dan Wesson. Dari cerita Hans, seseorang yang berbicara dengannya pada alat itu akhirnya mengerti mengapa Hans melepaskan para perampok tersebut dan memuji tindakan Hans yang tidak terpancing emosi. Di akhir obrolan, pria misterius dalam radio itu berpesan kepada Hans agar tidak melakukan hal-hal bodoh dan melupakan semua kejadian yang menimpa dirinya pada malam itu. Kemudian setelah pulang kerja, Hans berniat mengunjungi ayahnya yang merupakan pensiunan FBI dan tinggal di panti jompo. Kegiatan ini biasa ia lakukan pada setiap minggunya. Ketika menemani ayahnya makan, Hans terlihat banyak melamun dan seperti ada yang mengganggu pikirannya. Kemudian ayahnya pun menegurnya apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya juga berkata agar tidak lupa bahwa dia masih mempunyai ayah dan adiknya yang siap membantu jika dia mendapat masalah. Namun Hans berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Singkat cerita, Hans pun pulang ke rumahnya dan telah ditunggu oleh keluarganya untuk melakukan makan malam. Namun sebelum makan malam dimulai, Sammy Hansel yang merupakan anak bungsu Hans merengek dan mengadu pada Hans bahwa ia kehilangan kalung kucing miliknya. Kemudian Hans bertanya di mana ia menyimpannya. Sammy mengatakan bahwa gelang kucing itu diletakkan pada wadah yang pada malam itu para perampok mengambil uang receh. Hans terlihat sangat marah dan tidak bisa lagi menahan emosinya. Kemudian Hans langsung pergi berniat mencari perampok itu. Sebelum pergi mencari para perampok, Hans kembali mampir ke tempat ayahnya di panti jompo dan meminjam pistol serta identitas FBI milik ayahnya dulu yang masih tersimpan. Bermodalkan tato si perampok yang ia ingat, Hans pergi ke tempat pembuatan tato untuk mendapatkan alamat si perampok. Setibanya di sana, Hans kemudian menunjukkan identitas FBI dan berpura-pura bahwa dia adalah anggota FBI dengan tujuan agar mempermudah mendapatkan alamat si perampok. Tapi pemilik studio tato itu malah tertawa bersama rekan-rekannya. Kemudian ia mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa identitas yang ia tunjukkan sudah kadaluarsa 20 tahun yang lalu. Dan dia mengetahui bahwa foto yang ada di kartu itu bukanlah Hans. Karena Hans merasa ketahuan telah berbohong, kemudian ia berusaha memberikan uang kepada mereka agar masalah selesai dan dia mendapatkan apa yang ia cari. Sebelum situasi bertambah kacau, salah seorang dari rekan pemilik studio itu melihat tato pada lengan Hans yang merupakan sebuah identitas yang tidak banyak orang mengetahuinya. Seketika itu orang yang melihatnya itu sangat terlihat kaget dan gemetar ketakutan. Hal ini kemungkinan dikarenakan orang tersebut mengetahui siapa Hans sebenarnya melalui tato yang dia lihat pada lengan Hans. Saat rekannya yang sangat ketakutan, pemilik studio tato bersama rekannya itu terdiam. Kemudian langsung bersedia memberi alamat yang diminta oleh Hans tanpa banyak bicara. Singkat cerita, Hans berhasil menemukan rumah perampok yang dia cari dan dengan mudah masuk ke rumahnya. Setelah dia masuk, dia langsung menghajar si perampok pria dengan menodongkan senjata di kepalanya. Hans meminta mereka menyerahkan kembali jam tangan miliknya. Perampok itu pun ketakutan dan memberikan jam tangan tersebut. Setelah menerima jam tangan miliknya, Hans mulai bertanya di mana kalung kucing milik anaknya yang diduga dicuri juga oleh mereka.
Tetapi si perampok bingung dan bersumpah bahwa mereka tidak mengambilnya. Hans semakin marah dan akan menghabisi perampok itu. Namun ketika Hans akan menembak, dia mendengar suara dari dalam kamar. Dan ternyata itu merupakan suara anak bayi si perampok yang sedang dalam keadaan sakit. Karena merasa kasihan, Hans membatalkan untuk menghabisi si perampok dan memilih pulang dengan amarah, serta kecewa yang terlanjur menguasai dirinya. Kemudian Hans memutuskan untuk kembali pulang. Di tengah perjalanan pulang, Hans nampak mendapat angin segar ketika tiba-tiba ada sekelompok berandalan yang dalam keadaan mabuk masuk dan membuat onar di dalam bus yang dia tumpangi. Hans tersenyum, terlihat senang menemukan pelampiasan untuk amarah yang belum sempat ia selesaikan. Kemudian Hans mengunci pintu bus dari dalam dan membuang semua peluru pistolnya. Nampaknya Hans memilih menghajar mereka dengan tangan kosong. Dia kemudian membantai semua berandalan tersebut dengan brutal. Hans terlihat sangat menikmatinya hingga mereka terluka parah, bahkan sebagian dari mereka tewas seketika. Mantap benar. Situasi lain, adegan film memperlihatkan seorang mafia bernama Julian yang sedang berpesta dan pamer kekejaman kepada rekan-rekannya. Julian merupakan mafia Rusia sekaligus pengawas keuangan dari seluruh organisasi mafia Rusia di Amerika yang bernama Obshak. Di tengah pesta, Julian mendapatkan kabar bahwa adiknya dalam keadaan sekarat di rumah sakit dikarenakan dihajar oleh seseorang, yang tentunya seseorang itu adalah Hans. Seketika Julian berusaha mendapatkan informasi tentang Hans untuk balas dendam. Akhirnya Julian mendapatkan kartu identitas karyawan milik Hans yang sepertinya terjatuh di dalam bus ketika perkelahian terjadi. Kemudian dengan jaringan yang ia miliki, Julian berhasil menemukan semua data Hans. Julian pun tertegun setelah mengetahui siapa sebenarnya Hans. Bahkan salah satu rekannya memilih mengundurkan diri setelah tahu semua data tentang Hans. Ternyata Hans adalah orang paling berbahaya di wilayah itu. Dia merupakan salah satu pembunuh bayaran profesional yang sangat ahli dan sadis. Bahkan negara saja setuju memakai jasanya untuk memburu buronan negara dan mengeksekusi mati. Korban yang menjadi targetnya semua dipastikan tewas dalam keadaan yang tidak utuh. Namun demikian, Julian tetap bersikeras dan bertekad untuk membalas dendam kepada Hans. Scene berpindah pada Hans dan keluarga yang bersiap untuk makan malam bersama. Namun baru saja akan dimulai, rumah mereka didatangi oleh orang-orang Julian yang diperintahkan untuk membunuh Hans dan keluarganya. Seketika Hans menyuruh anak dan istrinya bersembunyi di ruang bawah tanah. Kemudian Hans mematikan lampu rumahnya dan menghadapi mereka sendirian dengan peralatan seadanya. Film memperlihatkan semua kemampuan Hans menghabisi semua anak buah Julian. Di tengah perkelahian, Hans berhasil dipukul dari belakang oleh anak buah Julian sehingga dia pingsan. Kemudian Hans dibawa oleh anak buah Julian pada bagasi mobil dengan tangan terborgol. Dalam perjalanan, kemudian Hans tersadar dan kembali dia menunjukkan kemampuannya untuk meloloskan diri dengan cara mematahkan jarinya untuk melepaskan borgol dari tangannya. Kemudian dia berhasil lolos dan semua anak buah Julian pun terbunuh. Setelah memastikan semua anak buah Julian terbunuh, kemudian Hans berlari menuju rumahnya dan tak lupa mengabari ayahnya untuk berhati-hati. Dan benar saja, tak berapa lama anak buah Julian datang ke panti jompo tempat ayah Hans tinggal. Mereka berdua ingin menghabisi ayah Hans,
Tetapi ayah Hans yang telah diperingati oleh Hans telah bersiap-siap dan dengan mudah membunuh mereka berdua. Pada situasi lain, setelah tiba di rumahnya, Hans segera membawa keluarganya dan mengambil semua barang berharganya termasuk emas batangan miliknya yang ia simpan dulu, kemudian membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya, Hans pergi ke tempat ia bekerja dan membeli semua tempat kerja tersebut dengan semua emas batangan yang dia punya. Hans berencana gudang tersebut dijadikan persiapan perang melawan Julian dengan memasang banyak jebakan perang. Di tengah persiapan, Hans sempat berkomunikasi dengan orang misterius dalam radio yang dulu pernah berkomunikasi dengannya. Orang tersebut berusaha menghentikan Hans untuk melawan Julian, namun Hans tidak menghiraukannya dan melanjutkan rencana. Di tempat lain ditunjukkan bahwa Julian sedang asik berpesta di klub miliknya. Dan bersamaan dengan itu, Hans memulai rencananya menyerang dengan brutal markas Obsak yang merupakan tempat penyimpanan uang seluruh mafia Rusia. Semua penjaga dihabisi oleh Hans tanpa tersisa. Setelah semua penjaga dihabisi, Hans pun lalu membakar habis semua uangnya. Setelah berhasil menghabisi markas Obsak, Hans sengaja menghampiri Julian yang sedang berpesta dan menonton ia bernyanyi sambil makan dengan santai. Lalu kemudian Julian menyadarinya, dan dalam sekejap senjata anak buah Julian tertuju padanya. Namun Hans yang telah mempersiapkan semuanya berhasil mengancam mereka semua dengan memegang bahan peledak dan berniat membuat negosiasi dengan Julian. Dalam obrolannya, dia mengajak Julian untuk berdamai dan melupakan semua yang terjadi lalu pensiun dari dunia kelamnya masing-masing. Hans juga memberitahu Julian bahwa dia telah membakar semua uang di markas Obsak sebagai pembalasan penyerangan Julian terhadap Hans dan keluarganya. Hal itu kemudian menyebabkan Julian menolak berdamai dan terjadilah aksi baku tembak. Julian dan anak buahnya mengejar Hans yang ternyata itu merupakan bagian dari rencana Hans. Rencana Hans pun berjalan dengan baik. Kemudian Julian dan anak buahnya mengejar dirinya menuju gudang yang telah dipersiapkan dan dipenuhi oleh jebakan. Lalu Hans sempat terpojok yang akhirnya mendapat bantuan dari ayah dan saudaranya. Saudaranya itu ternyata adalah orang yang selama ini sering berkomunikasi dengan Hans melalui radio. Dengan bantuan dari ayah dan adiknya, serta jebakan yang dia siapkan, Hans berhasil menghabisi semua anak buah Julian. Dan singkat cerita, Julian pun terbunuh. Setelah peperangan berakhir, kemudian polisi datang dan menangkap Hans. Adegan film pun kembali pada scene awal di mana Hans dalam keadaan babak belur dan diinterogasi oleh dua orang agen FBI. Di tengah wawancara, dua orang agen tersebut mendapat telepon dari seseorang yang misterius. Setelah menerima telepon, kedua agen tersebut nampak kebingungan dan akhirnya Hans dibebaskan. Kemudian film pun berakhir. Sekian review film kali ini gua ulas ya teman-teman. Gua sarankan teman-teman menonton film aslinya, karena gua jamin filmnya seru abis. Bagi teman-teman yang suka dengan review film gua kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga terhibur. See you. Bye-bye.